Hai guys, welcome back di YouTube channel Seriusin. Nah, di video kali ini aku akan coba membahas bagaimana caranya jika kita baru mau mencoba untuk mempackaging kemasan makanan yang akan kita sajikan dalam bentuk kotakan atau styrofoam. Tapi di video ini aku akan lebih membahas detail apa saja hal-hal yang akan kita persiapkan dan apa saja nama-nama yang bahan, kemudian perlengkapan peralatan di dalam persiapan kemasan styrofoam nanti, dan perhitungan modal kemasan paket makanan tersebut. Mungkin video kali ini adalah informasi yang kamu butuhkan. Jika iya, jangan lupa bantu subscribe, share, like, and comment ya. Dan jangan lupa nontonnya jangan di skip-skip. Gak usah lama-lama lagi. Jadi di video kali ini aku akan coba untuk membahas masalah yang styrofoam terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat di foto ini, kemasan menggunakan styrofoam makanan. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini kan ada yang namanya styrofoamnya yang kita lihat, kemudian ada sendok plastik, wadah tempat sambal, alas plastik, dan plastik. Nah, jadi teman-teman pada saat kita mungkin mendapatkan produk hal yang sama, kita perlu memperhatikan sih kadang-kadang kompetitor ini menjadi ladang informasi yang terbaik. Jadi kalau dulu tuh kan orang menggunakan semuanya pakai plastik ya, kayak misalnya wadah sayur itu pakai plastik, kemudian wadah sambal itu pakai plastik. Nah, ternyata sekarang sudah berubah menjadi wadah atau tempat sambal, sehingga itu lebih worth it ya kalau menurut aku. Tapi apakah ini akan menambah modal dalam kemasan ini, sehingga kalau misalkan menambah modal kemasan maka akan menambah harga jual tentunya. Karena kalau misalnya kita terlalu mahal daripada kompetitor, maka persaingan kita akan lebih berat gitu guys. Jadi hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu adalah styrofoamnya, sendok plastik, wadah tempat sambal, alas makanan, kemudian plastiknya. Yang aku bahas pertama kali itu adalah styrofoam. Nah, untuk styrofoam ini sendiri ternyata untuk makanan itu banyak sekali teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat ada beberapa bentukan. Di sini ada yang sekat-sekat, ada yang lurus, kemudian ada yang kecil, tergantung dari banyak penggunaan ataupun manfaat yang akan kita gunakan menggunakan wadah-wadah ini. Nah, ini sumbernya saya tampilkan di sini karena saya mencatut ini dari Google. Jadi ini bukan foto resmi dari saya. Kemudian styrofoam yang umumnya digunakan untuk nasi. Biasanya styrofoam yang untuk nasi itu namanya styrofoam polos atau naskum yang berukuran 19 cm kali 19 cm ya. Kemudian hal yang kedua tadi kan kita gunakan adalah sendok plastik. Nah, sendok plastik teman-teman bisa cari di Google, banyak sekali bentuk-bentuknya. Kalau yang misalnya yang di contoh gambar aku itu namanya, kalau di sini ya namanya sendok bebek. Jadi itu sebenarnya bisa untuk sop, bukan untuk sendok makan sebenarnya, tapi mungkin di sini lebih prepare yang itu karena kalau kita lihat tuh ada sayurnya ya. Jadi mungkin lebih preparein makannya menggunakan kuah gitu. Kemudian bentuk plastiknya ini banyak teman-teman. Jadi ada rupa, ada harga tentunya. Kalau cara jualnya kita bisa cara beli sendok plastiknya, kita bisa langsung pergi ke toko plastik, kemudian bilang sendok plastik yang mau kita inginkan. Di sini teman-teman bisa searching dulu pertama mau kegunaan yang seperti apa, apakah mau menggunakan yang berwarna atau yang kecil atau yang memang benar untuk plastik yang makanya tebal, karena harga akan mempengaruhi kualitas dari sendok ini sendiri. Pernah kan mungkin teman-teman lihatnya cantik, tapi pada saat kita coba makan menggunakan sendok itu, sendoknya patah guys. Nah, itu sebenarnya pengalaman pribadi sih. Tapi itu akan menambah menambah harga jual kita gitu. Kalau misalnya kita menggunakan kualitas yang terbaik, tentunya untuk konsumen yang terbaik. Kalau konsumen yang terbaik berarti dia memilih kualitas, dan yang tentunya dia tidak masalah dengan harga yang mahal, karena memang kita ngasih harga yang mungkin lebih tinggi dari kompetitor. Karena apa? Karena kita
mengutamakan kualitas kita. Misalnya kompetitor kita ngasihnya harganya 17.000 dengan kemasan yang sama tapi kualitas yang standar, dimana kalau misalnya semua bentukannya itu menggunakan plastik biasa, bukan menggunakan plastik sambal, bukan menggunakan sendok yang kualitasnya bagus. Jadi pada saat orang mau makan kan sendoknya bisa patah gitu kan. Tapi kita misalnya ubah jadi orang 16 kita jadi 17. Kenapa? Karena sendok kita bagus gitu. Kemudian kemasan kita tidak mudah bocor dan lain sebagainya. Kita ada kualitas yang kita jamin. Tapi itu akan menambah harga tentunya. Jadi teman-teman untuk penambahan barang-barang ataupun hal-hal yang kita mau tampilkan di paketnya kita, itu akan mempengaruhi harga karena itu akan menambah modal pengeluarannya kita. Jadi ini sangat hati-hati. Jadi kita sangat harus tahu kompetitor kita itu seberapa ya. Jadi kadang-kadang kualitas itu tidak menjamin juga harga kita itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, yang ketiga itu adalah wadah atau tempat sambal. Nah, untuk wadah dan tempat sambal sendiri ini memiliki banyak sekali ukuran teman-teman. Ada 70, ada 90, 60, 35, ada 100. Nah, ini tergantung dari penggunanya sendiri sih. Jadi ada yang semakin lebih kecil. Kalau dia semakin kecil itu biasanya untuk wadah sambal atau wadah saus, biasanya kayak saus, kemudian kecap ya. Kalau misalnya agak besar dia biasanya puding, cuka atau sayur pun sebenarnya bisa masuk di sini. Nah, ini biasanya dibeli per 100 ya, 100 piece atau 50 piece. Kalau sendok tadi biasanya per 100 atau 50 piece juga. Nah, untuk alas nasi untuk yang di styrofoam untuk saat ini saya belum menemukan untuk yang ukuran styrofoam ya teman-teman. Biasanya itu kita beli yang segi 4 besar, kemudian kita gunting sendiri. Jadi kita menyesuaikan ukuran styrofoam yang mau kita gunakan. Tapi kalau misalnya kayak mau bentukan dalam piring kayak notabene yang sudah ada di rumah makan itu ada jualnya. Tapi kalau misalnya untuk di styrofoam kita beli yang besar, itu belinya satu pak. Kalau dulu 25 atau 35 ya, tapi nggak tahu sekarang. Coba nanti bisa di riset sendiri dulu berapa sih di daerah kalian. Itu kita gunting sesuai dengan ukurannya. Jadi 19 kali 19 atau kita bisa gunting 17 kali 17 gitu ya. Nah, untuk saat ini hal-hal inilah yang perlu kita persiapkan pada saat kita punya orderan atau kita mau mempackaging makan siang menggunakan styrofoam atau pesanan nasi menggunakan styrofoam. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Sampai jumpa di video aku berikutnya dan bye-bye.